Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita akan ngobrol kali ini untuk persiapan tim nasional Indonesia. Tim Garuda Muda kita, tim U23 di bawah Sintayong yang akan bertarung melawan tuan rumah Vietnam dalam laga pembuka di grup A, di mana duel ini dimainkan di Stadion Fitri di Puto dan terasa sangat penting. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa ini final kepagian yang sudah terjadi di antara Vietnam dan Indonesia. Makanya kita tidak boleh kalah. Vietnam boleh menggaungkan target mereka, memukul Indonesia. Karena mereka tahu di grup A, Indonesia menjadi lawan berat mereka untuk saling memperebutkan juara grup. Makanya tim asuhan Park Hang-seo ini harus memenangkan pertandingan melawan tim asuhan Sintayong. Menang melawan kita, mereka pasti menjadi juara grup. 12 poin di depan mata mereka. Karena pertandingan melawan Myanmar, melawan Timur Leste, melawan Filipina, pasti mereka akan ambil. Makanya Vietnam hanya berhitung dengan Indonesia. Kalau sampai imbang, posisi untuk bisa menjadi juara grup ini akan sangat ramai. Bisa terulang pada Piala AFF kemarin, di mana kita bisa menjadi juara grup, terhindar melawan Thailand, dan kita jumpa Singapura di semifinal. Kita bisa menang melawan Singapura, dan Vietnam itu harus bertarung dengan Thailand. Dan mereka kalah di semifinal melawan Thailand di Piala AFF. Dan kita ketemu Thailand di final, walaupun kita kalah, tapi kita sudah cukup memberikan perlawanan dan banyak pemain-pemain muda yang ditampilkan oleh STY. Nah, di SEA Games kali ini, walaupun bermain di Vietnam, kita juga datang dengan sebagian besar kekuatan yang ada di Piala AFF di 2020 kemarin. Walaupun Piala AFF dimainkan 2021, tapi kita datang dengan kekuatan terbaik. Tanpa Pratama Arhan, memang di bek kiri. Ini menjadi masalah karena tidak dilepas oleh Tokyo Verdy. Tapi kita setidaknya masih ada Firsa Andika yang mungkin bisa diplot bermain di sisi kiri. Walaupun mungkin tidak sebagus Pratama Arhan, tapi apa boleh buat. Kita harus memaksimalkan pemain yang ada, dan Andika ini bisa untuk bertarung dengan memakai jersey tim nasional ketika STY mungkin saja melepas pola main dengan 3-5-2 karena Asnawi juga belum bisa bermain, termasuk dengan Elkan Bagot mungkin akan menyusul pada pertandingannya akan datang karena mereka masih punya kesibukan pada saat tim kita akan bertarung melawan Vietnam. Tapi kita juga harus tidak boleh bergantung terhadap 1-2 pemain karena kita punya kekuatan. 20 pemain yang dibawa STY ini ke Vietnam untuk menghadapi SEA Games cukup kuat. Kalau menurut saya oke lah. Karena di sana juga masih ada Egy, masih ada Witan, apalagi Sadil sudah diizinkan ya, untuk bisa bermain dengan tim nasional kita. Kita semakin kuat dengan ada Mark Klok juga yang bisa mengontrol permainan di lini tengah. Nah, yang saya perlu untuk berbicara di sini tentang kekuatan dari Vietnam. Mereka punya setidaknya 4 nguyen yang sangat berbahaya menurut pandangan saya. Berita terakhir yang mengatakan bahwa Nguyen Tin Linh, salah satu pemain senior mereka yang berusia 24 tahun, yang masuk di skuad U23 Vietnam, ya karena dia sudah bisa melebihi usia, karena di aturan di SEA Games ini, memang U23 yang tampil, tapi bisa memasukkan 3 nama lagi, pemain yang sudah lewat di atas 23 tahun. Pemain senior yang dianggap di sini, 3 pemain. Nah, kita itu membawa Fakhrudin Arianto, membawa juga Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Ini yang membuat bahwa sebenarnya sayang kita juga melepas, tapi apa boleh buat, kita melepas Irfan Jaya ya, yang mestinya bisa masuk. Tetapi karena hanya 3 yang harus diplot di sini, Irfan Jaya tersingkir. Sehingga hanya menempatkan Klok, Kambuaya dan Fakhrudin yang ikut bergabung di tim U23. Nah, demikian juga dengan Vietnam. Vietnam ini punya pemain yang saya sebut tadi, Nguyen Tin Linh. Dia berbahaya sekali kalau bermain di lini depan. Kalau dia belum segar ya dalam pemulihan, mereka masih punya pemain yang bagus di lini depan. Nguyen Van Tung. Ini yang harus diawasi oleh lini belakang kita. Rizky Ridho, Afriana Dewangga, Fakhrudin harus bisa mengawasi. Nguyen Van Tung ini sangat cepat. Sama juga dengan Nguyen Tin Linh. Kemudian siapa lagi Nguyen yang lain? Di tengah Nguyen Huan Dok.
Ini juga berbahaya. Lini serang mereka apa? Dia gelandang serang yang sangat bagus, punya skill permainan yang oke. Cepat sekali ketika ada kebuntuan di depan, dia selalu datang sebagai pemain yang bisa menjadi solusi bagi Park Hang-seo untuk mengandalkan Nguyen Huan Dok ini di lini tengah. Dia akan berdiri di belakang Nguyen Phan Tung. Kalau Nguyen Tin Ling tidak ada, dialah yang berbahaya di gelandang serang. Mereka masih punya sebenarnya pemain belakang yang bagus, yang pinter, yang cepat di dalam antisipasi bola-bola atas. Dalam sebuah set piece sangat kuat sekali ya. Nguyen Tan Bing, ini pemain di belakang yang selalu unggul dalam bola-bola udara. Ini juga harus diantisipasi oleh pemain-pemain belakang kita. Ketika ada sepak pojok dari sebuah set piece, Nguyen Tan Bing ada di sana. Kalau dimainkan lebih awal, dia harus diawasi. Jadi itulah yang saya lihat, ada 4 Nguyen yang ada di sini, yang menjadi kekuatan inti bagi tim nasional Vietnam di SEA Games kali ini. Dan kalau mereka dalam keadaan bugar, ini sangat berbahaya. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh gentar menghadapi siapapun, termasuk tuan rumah Vietnam. Walaupun mereka didukung penuh oleh supporter mereka di Stadion Fitri di Puto ini, kita harus melawan mereka. Dan saya yakin kita masih bisa dengan kondisi, dengan keadaan saat ini. Tanpa Pratama Arhan dan mungkin belum bisa bermain Asnawi Mangku Alam, kita masih punya ada Rio Fahmi di kanan yang bisa mengisi posisi ini. Nah, apa yang akan ditawarkan oleh STY dalam duel menghadapi Vietnam? Opsi yang dia mainkan, saya pikir kalau coba bermain dengan 3-5-2 agak lebih enak ya. Kalau bermain dibandingkan dengan 4-3-3. Karena pasti Vietnam kan akan bermain, coba mengajak kita bermain terbuka. Kalau kita terbawa arus mereka, bahaya. Mereka punya kecepatan, punya kekuatan dalam perpindahan bola yang sangat baik dengan skill individu mereka. Dan kita kalau bermain dengan 3 back sejajar, ada 5 gelandang, ini akan jauh lebih bagus. Menutup pergerakan, karena Vietnam itu kuat di lini kedua mereka. Itu yang saya katakan tadi, dengan Nguyen Huan Dok ini bahaya sekali. Dia selalu muncul. Kalau kita mampu menahan mereka, di belakang di depan itu akan terisolir. Siapapun yang akan dimainkan. Ya. Ada Nguyen Phan Tung juga di depan, yang pemainnya juga sangat cepat. Ini bisa terhenti kalau kita bisa menutup. Nah, ini pentingnya. Rio Fahmi ada di kanan, Andika ada di kiri, dan 3 gelandang kita harus kuat memang di tengah. Kita coba lihat dari belakang. Fernando Ari akan berdiri di bawah Mistar, menurut saya. Kemudian 3 back bisa dimainkan oleh Fakhrudin Arianto, ada Alfreana Dewanga, dan Rizky Ridho. 3 ini yang akan bermain di posisi 3 kalau dengan 3-5-2. Di tengah ini ada Ricky Kambuaya, ada Mark Klok di sana, dan ada Irianto, Rahmat Irianto. Cukup kuat dengan 3 pemain ini. Dan kendali permainan akan dipimpin oleh Mark Klok. Pemain Persib Bandung ini yang bisa tentunya mengatur ritme permainan bagi tim nasional kita di dalam menghadapi Vietnam. 2 di depan dimainkan saja sudah pasti, Egy dan Witan. Tidak ada pilihan lagi. Ada memang Sadil Ramdhani, tapi Sadil mungkin saja bisa menjadi pemain cadangan dan jadi super sub. Dia akan bangkit di babak kedua. Dan kita perlu gol cepat. Saya rasa kalau kita bisa memanfaatkan mencuri gol lebih awal, ini juga akan menggoyahkan mental bagi pemain-pemain tuan rumah. Dan itu yang penting buat kita. Counter attack kita harus tepat sekali. Ketika kita menunggu mereka menyerang, merebut bola, dan kita cepat melakukan counter. Dengan bola yang selalu dipegang pasti oleh Mark Klok, yang akan memberikan umpan ke depan entah kepada Egy atau dengan Witan. Pergerakan dari second line juga dari Ricky Kambuaya. Ini dibutuhkan dalam pertandingan ini. Selain Egy dan Witan di depan. Karena Ricky juga bisa selalu menjadi solusi. Ketika sulit bergerak bagi pemain-pemain depan kita, dia akan muncul dari second line dan mencetak gol. Itu yang kita nantikan dengan seorang Ricky Kambuaya ini. Mantan pemain Persebaya yang saat ini sudah ada di Persib Bandung. Jadi kita bisa melawan. Yang penting kita tenang menghadapi mereka. Jangan terburu-buru, sabar bermain bola. Dan ini penting buat kita. Mental kita harus kuat karena kita pernah menahan mereka di Piala AFF. Dan pasti STY sebagai pelatih, dia tahu apa yang harus dilakukan terhadap tim asuhannya. Pola apa?
Kalau saya bisa mengatakan dengan tadi coba dengan 3-5-2, mungkin STY lebih punya pertimbangan lain dengan pola yang dia inginkan. Tapi di saat tidak ada Elkan, tidak ada Asnawi, sana tidak ada Pratama Arhan, saya pikir bisa dengan 3 back. Karena 3 back ini bagus. 3 back mantan pemain yang dibawa juga oleh STY di Piala AFF. Dan didukung dengan 5 gelandang. Ketika ditekan, pasti Rio Fahmi akan turun, Andika akan turun untuk bisa membantu, akan membentuk jadi 5 pemain belakang ketika kita diserang. Namun ketika kita memegang bola, merebut bola, kita harus cepat keluar untuk meng-counter attack dan mencetak gol. Kalau kita bisa bikin gol, berbahaya buat Vietnam. Dan kita sangat kuat, kita akan lebih termotivasi. Kita akan lihat hasil pertandingan nanti di partai pembuka. Ya, cabang sepak bola yang sudah dimainkan lebih awal di SEA Games. Karena SEA Games itu baru akan dibuka secara resmi pada tanggal 12. Tetapi ada beberapa cabang yang sudah dimainkan lebih dulu, termasuk cabang sepak bola. Dan kita akan bertarung melawan Vietnam. Saya pikir ini jadwal yang oke buat kita. Karena setelah Vietnam kita tidak ada lagi lawan yang berat, walaupun memang Myanmar perlu tutup. Tidak boleh menganggap enteng. Myanmar, Filipina, dan Timur Leste. Kita bisa ambil sebenarnya kalau bisa melihat dari kekuatan yang ada buat tim asuhan STY. Tergantung nantinya pertandingan melawan Vietnam. Oke, kita akan lihat apakah kita mampu untuk bisa menang atau paling tidak menahan imbang Vietnam di laga awal. Kalaupun seandainya kita kalah dalam Vietnam, tidak boleh mental kita jatuh. Kita harus tetap bersemangat karena masih ada 3 pertandingan di depan yang menanti kita dan bisa memenangkan ada 9 poin. Tapi lebih baik kita tidak kalah. Dan itu yang menjadi harapan bagi rakyat Indonesia. Doa bagi rakyat Indonesia itu tentunya dinantikan oleh perjuangan tim nasional kita, tim U23 yang bertempur di SEA Games, terutama melakoni laga di fase grup A ini dengan pertandingan awal yang sangat penting melawan tuan rumah Vietnam. Sampai di sini pembicaraan saya dengan pasukan STY yang akan bertarung melawan pasukan Park Hang-seo. Karena Park Hang-seo ini adalah terakhir kali dia akan menangani Vietnam. Setelah SEA Games ini mungkin dia akan pergi meninggalkan Vietnam. Jadi dia akan menyuruh timnya dia untuk bertarung habis-habisan menghadapi Indonesia. Karena target utama adalah Indonesia. Yang lain akan mudah buat mereka. Oke, sampai di sini. Ciao.